Ternyata masih banyak orang yang tidak mau meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukannya, padahal jelas-jelas kesalahan itu dilakukan olehnya. Sebaliknya, masih banyak di antara kita yang enggan memberi maaf atas kesalahan yang diperbuat orang lain, walaupun orang tersebut sudah bertaubat dan meminta maaf atas kekhilafan dan kealpaannya. Akibat enggan memberi dan meminta maaf, sikap dendam, amarah, dan kebencian muncul dalam masyarakat kita. Keengganan tersebut sulit dihilangkan dan pada akhirnya merusak tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan tahun mendatang. Yang pasti hari ini adalah hari Idul Fitri, yakni hari yang suci, penuh barokah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah, suci dari noda dan dosa. Kendati itu semua sangat tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita selama Ramadan. Sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk mengenal dan menguasai diri, serta mampu mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya syaitaniyah. Kita melihat diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tata pergaulan masyarakat yang harmonis, dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa serta tafakur kepada Zat yang Maha Besar. Tegasnya, dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqin. Justru amat merugilah mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa, meskipun secara fisik ia bisa melakukannya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan moral nurani, yakni al-akhlakul karimah. Islam juga sangat menekankan adanya kesadaran bagi pengikutnya, karena dengan kesadaran itulah seorang muslim tidak akan merasa terpaksa dan tertekan dalam melaksanakan perintah Allah.
Keterpaksaan melaksanakan sesuatu lazimnya tidak akan memberi bekas yang mendalam bagi seseorang. Seakan-akan gumpalan asap yang sirna diserap langit yang amat luas. Dengan demikian, nyatanya bahwa pada diri orang-orang yang bertakwa tersimpan sikap moral yang tinggi serta kesadaran yang mendalam. Di dalam hubungan dengan ibadah puasa, orang yang bertakwa menunjukkan sikap dan kesadaran yang menembus pintu langit, sehingga ia berkeyakinan bahwa dirinya tidak terlepas dari pandangan Allah. Ia yakin bahwa Allah hadir dalam setiap gerak-gerik dan detik nafasnya. Keyakinan ini akan terus bertambah kuat sebagaimana firman Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan doa orang-orang apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Pengertian ayat di atas menyatakan bahwa Allah tidak melepaskan pandangannya terhadap hamba-hambanya. Ia mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Para pakar tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadi, hamba-hambaku dalam ayat ini adalah hamba-hamba yang senantiasa mengakui kesalahan, kekhilafan, kealpaan yang dilakukan baik terhadap Allah sebagai penciptanya maupun kepada sesama manusia. Kesadaran akan kehadiran Allah inilah yang merupakan sumber kekuatan dan ketahanan mental manusia yang beragama dari segala tipu daya dan bujuk rayu syaitan. Jika sudah demikian, tentunya manusia akan terhindar dari segala bentuk pekerjaan yang jahat dan sesat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di hari suci yang fitrah ini, marilah kita saling memaafkan, karena memberi dan meminta maaf merupakan sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan itu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf, tetapi yang jelas, sikap enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan kemarahan seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Itulah sebabnya sikap seperti itu melekat pada diri para nabi dan Rasulullah, para sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli sufi dan orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anha pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap seperti itu misalnya ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkannya ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi maaf kepada penduduk Mekkah yang dulu memusuhi dakwahnya, menyiksa dan mengusirnya. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekkah masuk Islam berbondong-bondong. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka siapa saja yang merasa disakiti atau tersinggung selama kepemimpinannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diteladani oleh para sahabatnya dan orang-orang yang soleh. Dalam hal ini Allah berfirman, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh
wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yang berarti memiliki sikap suka memberi dan meminta maaf adalah termasuk sikap orang yang bertakwa. Namun yang masih kita perhatikan sekarang ini adalah ternyata masih banyak orang yang tidak mau meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukannya, padahal jelas-jelas kesalahan itu dilakukan olehnya. Sebaliknya, masih banyak di antara kita yang enggan memberi maaf atas kesalahan yang diperbuat orang lain, walaupun orang tersebut sudah bertaubat dan meminta maaf atas kekhilafan dan kealpaannya. Akibat enggan memberi dan meminta maaf, sikap dendam, amarah, dan kebencian muncul dalam masyarakat kita. Keengganan tersebut sulit dihilangkan dan pada akhirnya merusak tali persaudaraan. Enggan memberi dan meminta maaf biasanya dipicu oleh rasa dendam yang tertanam dalam hati. Rasa dendam ini kemudian melahirkan kemarahan sehingga seseorang sulit untuk memaafkan. Bahkan dalam kondisi yang lebih buruk, dendam dapat memicu tindakan balas dendam. Sikap inilah yang pada akhirnya merugikan dan meresahkan masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengukur perbuatan jika hanya dengan pendapatnya sendiri, maka yang bersangkutan akan selalu merasa benar. Oleh sebab itu, ukuran yang tepat untuk mengukur perbuatan seseorang adalah Al-Quran. Sebab dengan Al-Quran itulah seseorang akan melihat secara adil terhadap dirinya sendiri, sehingga jika terdapat kesalahan pada dirinya, ia tidak akan segan-segan mengakuinya dan meminta maaf kepada yang dirugikan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa sikap mau memberi dan meminta maaf merupakan bukti keluhuran pribadi seseorang dan salah satu ciri orang bertakwa sebagai implementasi dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Semoga Allah senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.